Tuhan. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Mulai ayat yang 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kita orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tetapi pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kebanggaan-kebanggaan Paulus di masa lalu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Bapak Ibu lihat ayat 10, bahkan yang dikehendaki Paulus bukan cuma mengenal dia, ya, bukan cuma mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, mujizat, tanda-tanda heran, ya, deliverance, tanda-tanda yang pintu terbuka, tapi mengenal juga persekutuan dalam penderitaannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini yang saudara dan saya harus lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, ini jadi tema khotbah saya malam ini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berlari kepada masa depan. Haleluya. Ayat 13 berkata begini. Coba ditunjukkan ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kebanggaan Paulus masa lalu, dia lupakan bahkan menganggapnya sampah. Lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Berlari kepada masa depan. Katakan, saya mau berlari kepada masa depan. Kalau kebanggaan kita kemarin, Bapak Ibu terus bangga dengan hal itu, menceritakan itu terus. Orang ini, bahkan kita tidak akan pernah sampai kepada masa depan. Kita sebagai manusia,
tidak dapat meminta orang lain untuk pulih atau orang lain untuk melupakan masa lalu. Karena saya percaya bahwa pemulihan, bahkan melupakan masa lalu, tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Baik itu pendeta seperti saya, baik itu pekerja, baik itu Anda para bisnismen. Anda adalah seorang yang bekerja di dunia marketplace. Tidak dapat melakukannya. Ya, karena pemulihan hanya dapat terjadi, hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pemulihan hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Dengan kesediaan hati kita yang berkata, I will, saya mau. Karena pemulihan itu adalah sebuah anugerah yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu belum lihat pemulihan, maka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jika hidup kita saat ini telah dipulihkan, hari ini Tuhan sudah pulihkan saudara, pulihkan pribadimu, pulihkan keluargamu, pulihkan bisnis pekerjaanmu, maka Bapak Ibu harus sadar bahwa itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tetapi kita harus akui bahwa semuanya itu karena anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Prinsip-prinsip ini selalu dilupakan oleh orang lain. Saudara, ada di gereja online ini, kita lihat ada begitu banyak nubuatan terjadi, ada begitu banyak mujizat terjadi. Tapi saya juga mau mengajarkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi. Berjalan kepada masa depan. Ada berjalan adalah berjalan meninggalkan masa lalu. Lalu meraih janji-janji Tuhan di depan mata kita. Kemarin mungkin kita salah. Kemarin mungkin kita gagal. Kemarin mungkin kita jatuh. Tapi hari ini kita mau bangkit berdiri dan berlari kepada masa depan. Kita mau datang dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Alkitab tadi katakan, aku akan berusaha, aku akan berlari, aku akan mengejarnya sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkannya. Pertanyaannya begini, bagaimana agar kita dapat berlari ke masa depan kita? Bagaimana agar kita dapat berlari ke masa depan kita? Yang pertama adalah, jangan bangga dengan masa lalu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya tidak boleh bangga dengan masa lalu. Filipi pasal 3 tadi, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Coba kita baca, disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku, orang Farisi. Ayat yang ke-6 berkata begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kebanggaan Paulus masa lalu. Lalu ketika dia tulis ayat ini, terus ayat di bawah berkata, tapi aku melupakan semuanya itu. Artinya begini, jangan pernah bangga dengan keberhasilanmu di masa lalu. Jangan pernah bangga dengan prestasimu di masa lalu. Jangan pernah bangga dengan apa yang terjadi kepada kita di masa lalu. Ada banyak orang yang ketika Bapak Ibu ketemu dengan mereka selalu menceritakan masa lalu. Mereka tidak menceritakan masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga mereka hanya cuma hidup dalam kebanggaan-kebanggaan masa lalu. Padahal masa sekarang, mereka jadi orang-orang yang tidak bertumbuh, tidak berkembang, potensinya tidak ditarik keluar. Tuhan mau saudara dan saya bahwa jangan pernah bangga dengan masa lalu kita. Nanti satu waktu ketika kita sudah dewasa dalam hal rohani, masa lalu itu cuma menjadi cerita kepada orang lain supaya mereka tidak melakukannya lagi. Itu menjadi sebuah kesaksian bahwa kehidupan yang kita alami seperti yang diceritakan oleh Paulus, bahwa dia adalah orang suku Benjamin asli, bahwa dia adalah orang yang penganiaya jemaat, bahwa dia adalah orang yang mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Bayangkan Bapak Ibu ya, 10 hukum Taurat dia melakukan dengan tidak bercacat celah, dan itu menjadi kebanggaan dia di masa lalu. Tapi ketika dia ketemu Kristus, dia berkata itu seperti sampah. Aku meninggalkannya dan bagiku itu seperti sampah. Paulus sedang mengutarakan
Pada ayat 5 dan ayat 6, dia sedang mengutarakan, dia sedang bersaksi tentang dirinya. Dia sedang berkata bahwa jika kita hidup mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau hidup kepada masa depan, kita harus mengakui, berani mengakui siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita buat kesalahan, kalau kita sombong, kita harus katakan kita sombong. Mengakui juga tentang kebaikan dan keburukan kita di masa lalu. Kita harus tahu siapa kita, isi hati kita, dan tidak menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Amin. Karena saat kita berani mengakui, disitulah anugerah tentang pemulihan, tentang berjalan, tentang masa depan akan turun atas kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita, dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Yesaya pasal 43 ayat yang kelima berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Alkitab sedang mengajarkan kepada kita supaya jangan bangga dengan masa lalu. Bapak Ibu mungkin tidak melakukan dosa perzinahan mungkin, tapi Bapak Ibu selalu menceritakan tentang keberhasilan kita masa lalu, melebihi tentang menceritakan firman Tuhan. Harus ditinggalkan. Harus ditanggalkan. Kita mungkin menceritakan tentang kehebatan kita, dalam kepintaran, dalam kemampuan kita, dalam manajerial kita, masa lalu kita lebih tonjolkan lebih daripada Tuhan. Harus ditanggalkan. Amin. Rasul Paulus menceritakan tentang kegagalan dia, tentang kehebatan dia di masa lalu, dan dia mau meninggalkan itu. Yang kedua adalah bukan cuma jangan bangga dengan masa lalu, tapi jangan membicarakan masa lalu. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Jangan membicarakan masa lalu, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Betul? Ketika Bapak Ibu menemukan ada barang yang lebih bagus dari barang yang dulu Bapak Ibu pernah pakai, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah lagi kasih tahu kepada temanmu tentang barang yang kurang bagus itu. Tapi Bapak Ibu akan menceritakan barang yang lebih baik yang Bapak Ibu temukan. Ketika Bapak Ibu dapat restoran yang lebih enak dari tempat makan Bapak Ibu dulu, maka Bapak Ibu tidak akan lagi mempromosi tempat makan Bapak Ibu dulu, tapi Bapak Ibu akan promosi yang lebih baik yang sekarang ini Bapak Ibu sudah dapat. Kalau dulu kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, mungkin bagi kita itu enak, tapi sekarang ketika kita ketemu dengan Kristus, maka hal yang dahulu merupakan keuntungan bagi Paulus, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Alkitab berkata bahwa Paulus yang masa lalunya adalah sebuah keuntungan. Keuntungan bagi Paulus adalah dia berkata bahwa seorang bangsa Israel, dia adalah suku Benjamin, orang Ibrani, bahkan memahami semua hukum Taurat dengan tidak bercacat. Dan saat Paulus dipulihkan, semua keuntungan yang dia anggap dulu menjadi keuntungan dan menjadi kebanggaan bagi dia anggap itu sebuah kerugian karena dia mengenal Yesus Kristus itu lebih utama dari yang lain. Harusnya ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Mulut kita harus lebih banyak menceritakan Tuhan, lebih banyak daripada menceritakan keberhasilan kita. Mulut kita harus lebih banyak menceritakan Kristus, lebih banyak mempromosikan Kristus, lebih daripada kita mempromosikan keberhasilan-keberhasilan kita. Kalau kita mempromosikan keberhasilan kita, maka Yesus yang harus diutamakan di situ. Saya nggak lihat ada tulisan amin, Anda tulis di situ. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Jika kita hidup telah dipulihkan, maka kita tidak boleh lagi membahas masa lalu. Jangan menceritakan masa lalu. Apapun masa lalu kita, baik ataupun buruk, senang ataupun susah, kita tidak lagi membahasnya. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Makanya harus ikut Tuhan, ikut dengan sukacita. Dalam keadaan Bapak Ibu dan saya, dalam keadaan apapun ikut Tuhan dengan sukacita. Yang pertama tadi saya jelaskan kepada saudara, bahwa jangan bangga dengan masa lalu.
Yang kedua, jangan menceritakan masa lalu. Ya. Jangan menceritakan masa lalu kita. Karena itu akan menjadi jebakan-jebakan bagi kita untuk kita tidak sampai pada masa depan kita. Yang ketiga adalah masa lalu kita adalah sampah yang harus dibuang dan dilupakan. Malam ini ayo kita belajar bagaimana supaya kita berjalan kepada masa depan. Masa lalu kita adalah sampah yang harus dibuang dan dilupakan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, Bapak Ibu baca baik-baik. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Karena mengenal Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau Bapak Ibu tidak menganggap bahwa masa lalu kita, kebanggaan-kebanggaan kita yang lalu, itu menjadi sampah, tidak terlalu berarti, lebih berarti adalah Yesus, maka kita tidak akan pernah berjalan kepada masa depan. Amin. Alkitab berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap sampah, supaya aku bisa memperoleh Kristus. Kita ada di tempat ini cuma satu, Bapak Ibu. Saya mau dorong Bapak Ibu, saya mau ngajar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memperoleh Kristus. Dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan, dalam setiap keadaan, baik atau buruk, senang atau susah, Bapak Ibu harus memperoleh Kristus di situ. Entah kita dalam kondisi sakit, kita dalam keadaan, dalam masalah pintu tertutup, dalam segala hal, Bapak Ibu harus memperoleh Kristus di situ. So, ketika kita memperoleh Kristus, maka Anda dan saya akan menganggap semuanya itu jadi sampah. Kita tidak akan kepahitan, kita tidak akan trauma, kita tidak akan takut untuk datang menghadap kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu akan terus berjalan, akan memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan itu. Ketika Anda mengejar Yesus menjadi poin nomor 1 dalam hidup kita. Paulus menganggap masa lalunya bukan hanya sebuah kerugian, tapi dia menganggap masa lalunya, dianggapnya sampah. 1 jam yang kita sudah lewati, bagi saya itu adalah sudah jadi sejarah. 1 jam yang kita sudah lalui, kalau ada keuntungan, ada kegagalan, ada kesenangan atau ada kerugian, itu jadi sampah. Tapi 1 jam yang akan datang, itu begitu suci, begitu mulia, Tuhan ada di sana. Itu harus menjadi pengejaran kita. Kita tidak boleh diberhentikan dengan apa kata orang, kita tidak boleh diberhentikan oleh karena kegagalan-kegagalan kita. Kita juga tidak boleh diberhentikan oleh karena dosa yang kita lakukan kemarin. Kita tidak boleh diberhentikan oleh perkataan-perkataan tradisi, aturan-aturan tradisi yang menghalangi iman kita bertumbuh. Tapi saudara, perjumpaan dengan Yesus itu akan membuat saudara menganggap semuanya itu sampah, supaya kita memperoleh Kristus. Amin. Kita juga harus dapat menganggap masa lalu kita adalah sampah. Yang artinya bukan hanya tidak membahasnya atau mengungkitnya lagi, tetapi kita harus tinggalkan dan melupakannya. Saya ingat ketika saya di Jakarta tinggal dengan anak-anak, tiap malam itu saya selalu bilang anak laki saya untuk tiap malam harus buang sampah. Sampah dari pagi harus dibuang, tidak boleh simpan sampai pagi. Kenapa? Karena itu akan membuat sumber penyakit. Sehingga setiap malam anak laki saya, setiap malam atau setiap sore atau setiap siang ketika sampah itu sudah penuh, dia harus buang. Saya percaya juga kita hampir setiap hari buang sampah dalam rumah. Sampah tidak pernah ditaruh atau tidak pernah jadi pajangan di tembok-tembok rumah kita. Begitu kan Bapak Ibu? Sampah harus dibuang. Harus menganggap semua yang dulu merupakan keuntungan bagi kita, dengan karena perjumpaan akan Tuhan, itu Rasul Paulus anggap sebagai sampah, dan itu tidak perlu diungkit, itu tidak perlu dibicarakan. Hari ini, hal yang harus kita bicarakan adalah kita membicarakan Yesus lebih utama daripada yang lainnya.
Membicarakan firman Allah lebih utama daripada yang lainnya. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka Bapak Ibu sedang berjalan kepada masa depan. Haleluya. Amin. Hal yang keempat adalah hidup kita harus diarahkan untuk masa depan. Hidup kita tidak boleh diarahkan kepada kegagalan kemarin. Hidup kita tidak boleh diarahkan kepada pintu yang tertutup. Tidak boleh diarahkan kepada masalah persoalan yang kita hadapi hari ini. Hidup kita harus diarahkan untuk masa depan. Ayat 13 dan ayat yang ke-14 dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya selalu ketemu dengan orang, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari, tidak duduk dan merenungkan nasibnya, tidak menyalahkan, tidak menghakimi dirinya sendiri, tapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya sering kalau ketika konseling atau ketika dengar seseorang bicara, maka orang itu selalu mengarahkan pembicaraannya kepada masa lalunya. Dia tidak pernah berbicara tentang masa depan. Orang yang selalu membicarakan masa lalunya adalah orang yang tidak mau berubah dan tidak mau berjalan kepada masa depan. Dia selalu atrek mundur, saudara. Orang atrek mundur itu selalu kalau naik mobil itu lihat kaca spion. Kaca spion itu lihat sekali-sekali aja. Tapi di depan saudara ada kaca besar yang harus kita lihat, itu masa depan kita. Amin. Kita harus berjalan kepada masa depan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Alkitab berkata begini, bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan itu. Amin. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu saat, teman saya, dia berkata begini, rasanya tidak ada kesempatan untuk saya kembali, pastor. Kenapa? Saya banyak buat dosa, saya nyakiti Tuhan, dan rasanya Tuhan tidak akan ampuni saya. Orang tua berkata bahwa saya tidak mungkin akan sukses. Orang tua berkata bahwa saya tidak akan mengalami masa depan yang pasti. Lalu dia tanya kepada saya, apakah menurut pastor saya punya masa depan? Dan saya katakan begini, satu saja, ketika kamu berani melupakan apa yang telah di belakang. Ketika kamu berani untuk tidak memasukkan perkataan papa dan mamamu ke dalam hatimu, tapi sebaliknya kamu memasukkan perkataan firman Tuhan dalam hatimu, maka keadaan kamu akan jadi baik. Hari ini, dia jadi seorang bisnismen yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dia berani untuk melupakan apa yang telah di belakang dia. Dia mengingat perkataan-perkataan orang lain, dia simpan, dan dia berjalan membawa itu kepada masa depan. Dan dia hidup dalam sakit hati. Dia hidup dalam tertuduh. Dia hidup dalam intimidasi. Dan dia tidak bisa bertumbuh secara rohani. Tapi ketika dia mau ngisi firman dalam hatinya, ketika dia menyimpan firman dalam hatinya, dan melupakan apa yang telah ada di belakang dia, maka dia beroleh Kristus. Hari ini sama dengan saudara dan saya. Ada teman saya yang berkata, saya nggak mungkin akan dipulihkan. Tapi ternyata Tuhan pulihkan dia. Dan ketika hari ini saya temukan dia, dan dia katakan gini, Pastor Luther, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat hebat. Dan saya tanya, apa rahasianya? Aku melupakan apa yang di belakang. Orang-orang hebat adalah mereka gagal, tapi mereka tidak membawa kegagalan mereka itu ke dalam hati mereka. Mereka jadikan kegagalan itu sebagai batu pijakan untuk mereka naik lebih tinggi. Mereka jadikan batu bata yang dilempari orang kepada mereka untuk mereka membangun bangunan yang sangat tinggi, pencakar langit, untuk menampung begitu banyak orang. Mereka tidak membalas melempari orang dengan batu bata itu. Tapi mereka pakai itu untuk sebagai alasan untuk membangun. Hari ini juga, saudara,
Kita harus belajar melupakan apa yang telah di belakang kita untuk berjalan kepada masa depan. Paulus bukan hanya tidak membahas masa lalu dan meninggalkan atau melupakan masa lalu, tapi Paulus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Ada banyak orang yang datang hanya kepada tanda-tanda. Ada banyak orang yang datang kepada mujizat di tangan Tuhan. Ada banyak orang hanya datang kepada hal-hal yang menyenangkan telinganya. Dia tidak mau ditegur, dia tidak mau didisiplin, dia tidak mau dikoreksi, dia tidak mau untuk dididik dengan keras untuk dia menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam dunia bisnis, dia akan dipakai dalam dunia kerja. Dia mau, dia hanya mau hal yang enak-enak. Kalau kita mau mengarahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan diproses, kita akan dibentuk, kita akan dijadikan, kita akan dibawa masuk dalam ujian, dalam api, kita akan melewati sungai tapi tidak dihanyutkan, kita akan naik ke level yang lebih tinggi dengan angin yang kencang, tapi tanganmu hanya berpegang kepada Tuhan, keadaanmu akan baik-baik. Amin. Tidak hanya cukup Bapak, Ibu, dan saya membahas masa lalu. Tidak hanya cukup untuk melupakan, tapi kita harus juga mengarahkan diri kita pada apa yang di depan kita. Ketika saudara dan saya buat kesalahan, buat kekeliruan, maka datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan, perbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu hati dan pikiran, roh, jiwa, dan tubuh, pikiran, perasaan, dan kehendak tertuju kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus adalah roh penolong yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan kita adalah pemegang masa depan. Alkitab berkata, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu menjadi moto daripada GBI Christ Kingdom Family. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi ketika kita ada di gereja online GBI Christ Kingdom Family, maka Bapak Ibu, Alkitab berkatakan bahwa kita harus mengarahkan mata kita kepada masa depan. Betul, kita manusia selalu buat salah, kita manusia selalu ada kegagalan, tapi bukan berarti menjadikan kegagalan itu sesuatu yang dibesar-besarkan melebihi daripada Tuhan. Kita mungkin memiliki keberhasilan, tapi tidak boleh menceritakan keberhasilan itu melebihi menceritakan Tuhan. Apalagi menceritakan kuasa kegelapan melebihi kuasa Tuhan, nggak boleh, saudara. Kita sedang mempromosikan kegelapan lebih daripada terang itu. Tapi kita harus menceritakan Yesus yang adalah terang itu, melebihi kegelapan. Harus menceritakan Yesus nomor satu dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kelima adalah, kita harus membangun pengenalan akan Tuhan setiap saat. Harus membangun pengenalan kita akan Tuhan setiap saat. Ayat yang ke-10 dari Filipi 3 ayat 10 berkata begini. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kata dan itu diterjemahkan kahi. Bahasa Indonesia sekaligus bahasa Yunaninya kahi. Kalau bacanya begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia sekaligus kuasa kebangkitannya, sekaligus persekutuan dalam penderitaannya. Jadi bacanya jadi begitu. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan mau kita mengenal Dia melalui kuasa kebangkitannya. Sign and wonders. Anda disembuhkan, Anda dinubuatkan. Tapi Tuhan juga kita mau mengenal Dia dalam penderitaan. Dalam masa-masa penderitaan, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa di mana Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan mau kita mengenal Dia di situ. Kemudian kita lompat ayat 15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pengenalan akan Tuhan itu harus terjadi setiap saat. Dan tidak cukup untuk satu hari saja.
Kebenaran kita hari ini tidak bisa menyelamatkan kita besok ketika kita berbuat dosa. Ingat Bapak Ibu ya, kebenaran kita hari ini tidak akan bisa menolong kita besok ketika kita berbuat salah. Berarti tiap hari Bapak Ibu harus membangun hidup kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, berjalan kepada masa depan setiap hari untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal dalam kuasanya, mengenal di dalam penderitaan. Amin. Dan tidak cukup untuk satu hari saja. Bapak Ibu hari ini mungkin katakan amin kepada firman Tuhan. Tapi besok belum tentu Bapak Ibu katakan amin kepada firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu katakan haleluya kepada firman Tuhan. Tapi belum tentu besok Bapak Ibu katakan haleluya, mungkin halelupa. Mungkin hari ini amin, tapi besok bisa juga jadi amina. Ya, ya. Mungkin hari ini shalom, besok shalom bisa. Dan Alkitab berkata begini, bahwa kehidupan saudara dan saya menentukan respons hati kita kepada masa depan kita. Membangun pengenalan akan Tuhan, itu adalah sebuah sikap hati Bapak Ibu dan saya yang harus kita putuskan hari ini. Sehingga ketika Bapak Ibu ikut ini, sudah bertahun-tahun di sini, saya nggak dorong Bapak Ibu hanya terfokus hanya kepada kuasa Tuhan. Tapi saya mendorong Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sampai dan Bapak Ibu mengenal Tuhan secara pribadi, menawan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu dapat hati Tuhan, Bapak Ibu dapat perbendaharaannya. Kalau Bapak Ibu cuma datang cari kuasa, Bapak Ibu cuma dapat apa yang di tangan Tuhan. Satu saat nanti ketika masalah datang, dan Bapak Ibu lihat ketika Tuhan nggak jawab Bapak Ibu bisa kecewa dan menolak Tuhan, dan Bapak Ibu tidak masuk kepada masa depan. Tapi ketika Bapak Ibu menawan hati Tuhan, masalah persoalan boleh datang, tapi Bapak Ibu dapat sesuatu di situ. Belajar pengenalan akan Tuhan di situ. Pengenalan akan Tuhan harus setiap saat Bapak Ibu latih, dan tidak cukup untuk satu hari, karena Tuhan akan menyingkapkan rahasianya bagi kita dengan cara yang berbeda setiap harinya. Melalui keberhasilan, melalui kegagalan, Bapak Ibu dan saya akan disingkapkan tentang pengenalan akan Tuhan. Karena itu saya juga masih belajar sampai hari ini. Setiap waktu, dalam setiap keadaan, belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nanti Bapak Ibu baca Yehezkel 33, ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu baca di situ, Alkitab berkata, dikatakan begini, bahwa ketika Bapak Ibu, orang benar hari ini, ketika besok, itu tidak bisa membenarkan dia. Ketika dia berbuat salah besok. Ayat yang ke-8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawa jahat daripadamu. Ayat 9, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel. Yehezkel 33 ayat 10. Kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Sebuah pertanyaan. Ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat 12. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-teman sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran,
Dan kejahatan orang jahat tidak akan menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Artinya ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk berjalan kepada masa depan. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Artinya bahwa dia harus hidup setiap hari, setiap waktu mengenal Tuhan. Harus setiap waktu dia jadi orang benar. Dan kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tapi ia mengenalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenaran tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Wow, nanti Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-20. Artinya, Tuhan mau kita hidup setiap waktu mengenal Dia. Kalau Bapak Ibu mau berjalan kepada masa depan kita, maka jangan bangga dengan masa lalu. Yang kedua, jangan pernah menceritakan masa lalu kita. Yang ketiga, masa lalu kita adalah sampah dan harus dibuang. Yang keempat, hidup kita harus diarahkan kepada masa depan. Dan yang kelima, Bapak, Ibu, dan saya, kita harus membangun pengenalan akan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Maka kita sedang berjalan kepada masa depan kita. Bapak, Ibu yang malam ini, yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan.